struktur atom, di mana pada saat kita belajar tentang struktur atom ini, sebenarnya kita perlu untuk melihat video-video sebelumnya tentang perkembangan daripada teori atom. Jadi mulai dari atom uh, diketemukan dengan kondisi paling awal, ada satu orang yang dia ngomong bahwa materi itu akan terdiri atas materi-materi yang tidak bisa dibagi lagi, yaitu dinamakan sebagai atom. Atom dari kata-kata atomos dan seterusnya, sampai dengan teori-teori yang baru. Jadi seperti teori atom Dalton, teori atom Rutherford, teori atom Niels Bohr, sampai dengan yang teori atom mekanikal gelombang dan seterusnya. Jadi perlu untuk dilihat apa yang mendasari cara berpikir mereka sehingga bisa disusun model atom seperti itu. Jadi kenapa struktur atom ini perlu dipelajari? Karena kita berhubungan dengan sifat suatu bahan. Jadi pada saat kita mau merekayasa sifat suatu bahan, maka kita perlu tahu partikel-partikel apa yang di dalamnya. Dan dengan kita tahu bagaimana dia melakukan gerakan ataukah posisinya dia di mana, kita bisa melakukan rekayasa terhadap sifat suatu bahan. Dan dalam hal ini kita harus masuk ke bagian yang paling kecil, yaitu adalah atom. Atom di sini terdiri atas partikel-partikel yang bermuatan positif. Partikel bermuatan positif ini itu terletak di dalam inti. Jadi di dalam inti itu terdiri atas proton dan neutron. Sementara elektron-elektron itu adalah partikel bermuatan negatif yang dia itu mempunyai orbit sendiri yang bergerak mengelilingi daripada inti atom. Dan inti atom sendiri kalau kita lihat itu hampir mengandung semua massa atom. Jadi massa terbesarnya ada di situ. Kalau misalkan kita punya suatu atom dengan massa katakanlah 10 gram lah atau berapa gram lah. Nah, katakanlah seperti itu. Nah, massa daripada intinya itu sangat besar. Katakanlah mendekati 10. Kita bisa bicara 9,99 gram gitu. Itu adalah massa daripada intinya. Kalau misalkan mau dibayangin di mana massa daripada intinya itu mengandung neutron yang dia tidak bermuatan. Ini ada pembandingnya. Sekian kali daripada massa elektron, sementara proton itu sekitar 1.800 kali massa elektron. Jadi kurang lebih hampir sama massa proton dan massa neutron ini. Yang jelas mereka berdua itu mempunyai massa yang lebih besar daripada massa elektron. Ini gambaran daripada atom, di mana di sini ada inti atom dan elektron-elektron yang bergerak mengelilingi inti. Dalam hal ini, kita bisa melihat dia seperti suatu awan elektron. Dan kalau misalkan kita bayangin, gambarannya kurang lebih seperti itu. Elektron-elektron ini kan dia punya namanya itu orbit. Di mana orbit ini adalah jaraknya dia terhadap inti. Ada orbit pertama sampai dengan orbit ketujuh yang sampai sekarang itu sudah dikenal. Dan mereka itu punya jarak yang sama. Misalkan kita berbicara tentang elektron ini dan elektron ini. Elektron ini dan elektron yang pertama ini dan elektron yang kedua ini sebenarnya mereka mempunyai orbit sendiri. Jadi kalau misalkan kita gambarkan seperti ini sebenarnya kurang tepat karena di sini kalau kita bayangin 1 dan 2 itu dia tidak menempuh lintasan yang sama, tetapi dia punya jarak yang sama. Jadi kalau misalkan kita bayangin, kalau misalkan kita kayak seperti punya inti di sini, dia ada gerakan daripada elektron yang pertama seperti itu, di mana kita punya jari-jari katakanlah R, maka dia juga ada lintasan yang satunya yang jari-jarinya R juga. Ini bentuknya lingkarannya, berarti dari sini ke sini itu adalah R. Jadi mungkin agak susah dibayangin, jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi ada banyak sekali, kalau kita bicara tentang orbit yang sama, elektron-elektron yang bergerak mengelilingi inti dan mempunyai kecepatan yang sangat tinggi. Semakin jauh dia dari inti, maka kecepatannya dia semakin cepat. Nanti kita akan belajar lebih banyak di kelas 12, bahannya fisika. Nah, unsur-unsur, untuk memudahkan mengenali unsur-unsur dan sifat-sifatnya, mereka tuh dikelompokkan dalam golongan. Jadi unsur-unsur yang mempunyai kemiripan sifat itu dikelompokkan dalam lajur vertikal seperti ini. Jadi kita kenal istilahnya adalah golongan A dan golongan B. Jadi golongan A itu adalah golongan di sini,
Dan yang di sini itu adalah golongan A, terdiri atas golongan 1 sampai 8, A. Di mana golongan A ini itu mengandung unsur-unsur logam maupun unsur-unsur non-logam. Ada dua, yaitu adalah unsur-unsur non-logam dan unsur-unsur logam. Perbedaannya adalah unsur-unsur logam itu adalah unsur-unsur yang dia itu mempunyai kecenderungan untuk melepas elektron. Jadi elektron itu kan lokasinya kan berada sekian jauh dari inti. Nah, di inti ini terdiri atas proton dan neutron yang mereka itu tidak pernah meninggalkan posisinya dia. Jadi tetap di situ. Sementara elektron itu punya kemampuan untuk berpindah. Tinggal tergantung apakah dia berpindah ke orbit yang lebih luar atau orbit yang lebih dalam. Dan karena elektron ini berpindah, dia bisa menimbulkan perubahan sifat di unsur. Dan dia akan muncul, nanti namanya itu adalah ion. Ion itu berarti adalah suatu kondisi di mana unsur ini dia telah menangkap atau menerima elektron. Nah, unsur-unsur yang logam itu dia mempunyai kecenderungan untuk melepas elektron. Pada saat dia melepas elektron, maka dia akan berubah menjadi namanya itu ion, ion positif. Jadi sebenarnya ion itu asalnya dari unsur juga yang dia itu melepas elektron. Sementara untuk unsur-unsur non-logam, dia akan cenderung untuk menangkap elektron, di mana pada saat dia itu menangkap elektron, maka dia akan cenderung untuk bermuatan negatif. Golongan B di sini hanya terdiri atas unsur-unsur logam, tapi perbedaannya adalah kalau untuk golongan A, logamnya itu hanya mempunyai satu jenis bilangan oksidasi. Sementara kalau untuk logam golongan B itu mempunyai beberapa bilangan oksidasi. Jadi kalau untuk yang logam golongan 1A, golongan 1A berarti ada di sini. Ini golongan 1A ya. Jadi urutannya 1A, 2A urut. Terus kemudian di sini ada 3A, terus 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Di mana di sini sebenarnya ada garis transisi antara logam dan non-logam. Jadi kalau misalkan kita lihat ini semi logam, itu adalah unsur-unsur yang dia itu bisa berperan sebagai logam pada suhu tinggi, tapi dia akan berperan sebagai unsur-unsur non-logam pada suhu rendah. Kurang lebih posisinya di sini. Jadi kalau misalkan kita lihat, ini ada garis batas antara logam dan non-logam, yang itu semi logam, yang jalur di sebelah sini adalah unsur-unsur non-logam, sementara di sebelah sini adalah unsur-unsur logam. Di sebelah sini adalah unsur-unsur logam semua. Nah, garisnya di situ. Jadi golongan A itu mengandung dua unsur-unsur logam dan non-logam, sementara golongan B itu hanya mengandung unsur logam dengan bilangan oksidasi yang nggak cuma satu kadang-kadang. Kalau unsur logam golongan A, pasti dia cuma punya satu bilangan oksidasi. Nah, kalau kita lihat untuk yang golongan B itu mulainya nggak mulai dari golongan 1B, tapi di sini mulai dari golongan 3B. Jadi ini adalah golongan 3B, ini golongan 4B, ini golongan 5B, 6B, 7B. Sementara 8B ada 3 kolom. 1, 2, 3 itu golongan 8B, ini golongan 1B, ini golongan 2B. Sekali lagi mereka dikelompokkan atas dasar golongan itu karena kemiripan sifat. Sementara periode itu adalah untuk jalur horizontal. Jadi di sini periode 1, ini periode 2, ini periode 3, ini periode 4, periode 5, periode 6, periode 7. Itu mereka dikelompokkan atas dasar kulit. Jadi mereka-mereka yang berada di periode 1 artinya elektron terluar dia itu ada di kulit pertama. Jadi kulit dalam hal ini terdiri atas 7 kulit yang sudah diketemukan sampai sekarang. Jadi kalau kita bayangin di sini ada inti yang terdiri atas proton dan neutron. Di sini ada kulit-kulit. Sampai sekarang yang sudah diketemu ini tuh sampai 7 kulit. Jadi di sini N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3. Maksudnya kulit ketiga, kulit keempat, kulit kelima, kulit keenam, kulit ketujuh. Nah, kadang-kadang dikasih simbol dengan huruf besar. Ini kulit K, ini kulit L, ini kulit M, ini kulit N, ini kulit P, ini Q, K, L, M, N, O, P, Q. Itu nama kulitnya. Jadi kulit K adalah kulit pertama, kulit L, kulit kedua. Nah, kalau misalkan unsur-unsur terletak di periode ketiga, misalnya
seperti natrium, berarti elektron yang terakhir daripada natrium itu terletak di kulit ketiga. Makanya dia ditulis di periode ketiga. Saya ambil di bawahnya, misalkan kalium. Kalium ini terletak, elektron yang terakhirnya itu terletak di kulit yang keempat, dan seterusnya. Jadi garis vertikal, garis yang tegak, itu namanya adalah golongan. Garis yang horizontal namanya adalah periode. Jadi udah jelas ya kira-kira ya. Nah, pada saat kita mau menuliskan simbol suatu unsur, ini adalah unsur-unsur ini adalah unsur-unsur yang ada di bumi. Jadi unsur-unsur ini itu ya adalah yang sudah dikenal sampai sekarang, dan dia akan selalu mengalami perkembangan. Jadi kalau misalkan kita belajar katakanlah 10-20 tahun lagi, maka dia akan terjadi update daripada unsur-unsur yang diketemukan, apakah dia itu di alam ada, ataukah dia itu dalam bentuk sintesa. Sintesa itu berarti maksudnya buatan. Unsur-unsur yang buatan itu ada di bawah. Jadi dia simbolnya itu ada 3 huruf, kayak seperti UUN, UUT, UUB, dan seterusnya. Itu adalah unsur-unsur yang sifatnya itu bisa dibuat oleh manusia. Jadi kalau misalkan kita tulisin dalam bentuk simbol, kita bisa tuliskan dia simbolnya seperti itu, X. X itu seperti dalam hal ini kita ambil hidrogen atau helium dan seterusnya yang untuk tahapan awal di kelas 10 atau kelas SMA kelas 1 itu harus mulai dihafalin. Jadi kayak seperti H untuk hidrogen, Na untuk natrium, K untuk kalium, He untuk helium, dan seterusnya. Itu harus pelan-pelan dihafalin. Jadi kalau misalkan kita tulisin dalam bentuk simbol, di sini ada Z, di sini ada A, di mana Z itu nilainya selalu lebih kecil daripada A. Z ini mewakili nomor atom, di mana di sini menunjukkan jumlah proton atau jumlah elektron, sementara A itu menunjukkan nomor massa. Dalam hal ini nomor massa itu menunjukkan jumlah proton dan neutron. Jadi kalau misalkan kita lihat dalam salah satu sistem periodik unsur, misalkan di sini yang di-highlight adalah kromium. Di sini kita punya kromium 24, berarti dalam hal ini dia menunjukkan nomor atom, terus kemudian Cr-nya sendiri itu adalah simbolnya, terus massa atomnya itu adalah 52, sekian. Nah, itu adalah nomor massanya. Nah, dalam hal ini, saya ambil contoh, katakanlah contoh. Misalnya saya melihat untuk natrium, atau mungkin yang nggak terlalu berantakan, atau saya ambil untuk magnesium misalnya. Jadi magnesium, ini posisi daripada magnesium 12 Mg 24,31. Jadi kalau misalkan saya tulis 12 Mg 12-nya itu di bawah, terus kemudian untuk nomor massa adalah 24,31. Tulis di sini 24,31. Nah, 24,31 ini sebenarnya adalah rata-rata daripada nomor massa di alam. Jadi kalau misalkan kita lihat 24,31 ini kan berada di antara bilangan bulat 24 dan 25. Jadi kalau misalkan kita lihat magnesium ini dia akan mempunyai 2 isotop namanya. Jadi isotop magnesium yang nomor massanya itu 24 dan isotop magnesium yang nomor massanya itu adalah 25. Nah, kalau kita punya yang magnesium 24, berarti 12 magnesium 24, artinya jumlah proton ini berarti kan 12-nya ini kan adalah nomor atom. Sementara 24-nya ini adalah nomor massa. Jadi kita bisa mencari tahu untuk 12 magnesium 24, jumlah protonnya itu ada 12, jumlah elektronnya itu ada 12 juga, sementara jumlah neutronnya adalah 12 juga, karena 24 ini adalah penjumlahan proton dan neutron. Nah, sementara kalau kita punya magnesium yang 25, protonnya tetap sama, 12, elektronnya itu 12 juga, sementara neutronnya ada 13, karena 25 itu adalah jumlah daripada proton dan neutron. Itu tentang simbol. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat lagi di dalam sistem periodik unsur, nomor atom itu sebenarnya dia ditulis urut dalam satu periode. Jadi kalau misalkan kita lihat
Di sini untuk hidrogen nomor atomnya itu 1. Terus kemudian helium nomor atomnya 2. Terus kemudian lanjut ke baris berikutnya ya. Lithium nomor atomnya 3, berilium nomor atomnya 4, dan seterusnya. Coba kita lihat urut kan. 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai di posisi periode ke-6 sebenarnya kalau kita lihat. Nah, pada saat kita lihat di periode ke-6, di sini kan angkanya 55, 56, 57. Nah, ini kan loncat. Jadi sebenarnya dia itu ke sini dulu, 58 dan seterusnya sampai ke sini. Nah, kemudian baru nyambung sampai ke sana. Jadi ini dinamakan sebagai golongan transisi sebenarnya. Yang ini itu adalah transisi. Nah, yang ini, dua ini itu adalah transisi dalam. Nah, yang satu itu ke-insert di periode 6, sedangkan yang satunya terinsert di periode 7. Kalau kita lihat, nomor atomnya 87, 88, 89, terus kemudian lari ke sini 90, dan seterusnya ke sini. Sampai dia itu 100, berapa di sini? 109 ya. Terus kemudian dia akan lari ke sini 110 dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat nomor atom itu sebenarnya kayak seperti nomor absen di sekolah. Jadi kayak misalkan kita ngelihat kelas 10-1, nomor absen 1 orangnya pasti itu, nomor absen 2 orangnya pasti itu, dan seterusnya. Jadi nomor atomnya itu menunjukkan identitas daripada unsurnya itu siapa. Nomor atom 10 identitasnya pasti berbeda dengan nomor atom 12 misalnya. Jadi simbolnya pasti beda. Oke, itu terkait nomor atom. Jadi kalau misalkan kita lihat gambarnya, nomor atomnya urut. Kalau misalkan kita bikin isian untuk ini adalah tempat untuk nomor atom 1. Ini tempat untuk nomor atom 2, tempat untuk nomor atom 3, nomor atom 4, nomor atom 5, nomor atom 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. 11, 12, 13, 14, 15, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau mau tahu polanya, itu caranya gini. Dari sini ke sini ditambah 8, dari sini ke sini tambah 8, dari sini ke sini ditambah sama 18, ini tambah sama 18, dari sini ke sini tambah 32, dari sini ke sini juga ditambah 32. Jadi kita bisa tahu urutannya seperti apa. Oke, kira-kira seperti itu. Terus kemudian pada saat kita bicara tentang tadi simbol kan berarti dia ada unsur-unsur yang nomor masanya berdekatan sebenarnya. Kita bisa ngomong itu sebagai isotop. Jadi di sini pada saat kita lihat rata-ratanya, ini kan di sini kan ada 24,31 dan dia diapit oleh nomor atom nomor massa 24 dan 25 karena itu adalah bilangan bulat yang mengapit angka 24,31. Jadi kalau misalkan saya ambil contoh yang lain, misalnya saya ambil contoh untuk katakanlah titanium. Nih, titanium. 22 titanium 47, sekian. Nah, berarti dia kan berada di antara bilangan bulat 47 dan 48. Jadi sebenarnya titanium ini mempunyai titanium dengan nomor massa 47 dan titanium dengan nomor massa 48. Jadi kita bisa tulis titanium 47 itu kayak gini. Titanium dengan nomor massa 47 sama titanium dengan nomor massa 48. Atau kita bisa tulis ini, titanium 47 bisa ditulis garis horizontal 47, titanium 48 kita bisa tulis garis horizontal 48. Nah, terkait sama jumlah neutron yang berbeda, ada beberapa istilah, yaitu adalah isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Jadi kalau misalkan kita mau ngasih contoh, ini untuk simbol Z, ini untuk simbol A. Ingat ya, Z adalah nomor atom, sedangkan A itu adalah nomor massa. Nomor massa. Pada saat kita bicara tentang isotop, itu adalah unsur-unsur yang memiliki Z-nya itu sama, tetapi A-nya itu beda. Tapi nggak boleh ditulis sependek ini ya, kalau misalkan menjawab pertanyaan di sekolah ya, jadi harus ditulisin panjang. Seperti ini, isotop itu adalah unsur-unsur yang mempunyai nomor atom yang sama tetapi nomor masanya beda. Jadi kalau nomor atom sama ya berarti simbolnya sama.
Jadi kalau misalkan kita ambil contoh, katakanlah saya mau ambil contoh apa yang gampang aja. Jadi dalam hal ini katakanlah kita bisa melihat mana yang cukup jelas ya. Di sini kita punya aluminium 26, sekian. Jadi aluminium ini ada dua isotop, yaitu adalah karena dia diapit antara bilangan bulat 26 dan 27, berarti kita bisa tulisin kita punya 13 aluminium 26 dan kita punya 13 aluminium 27. Jadi kalau misalkan kita ngasih contoh isotop, ya berarti harus ngasih contoh yang real. Jadi kita bisa tulis 13 aluminium 26 dan 13 aluminium 27. Itu isotop, unsur-unsur yang memiliki nomor atom sama tetapi nomor massa berbeda. Isobar itu kebalikannya, adalah unsur-unsur yang memiliki nomor atom yang berbeda, demikian juga berarti dengan simbolnya, tetapi nomor massanya sama. Bagaimana caranya kita mencari contoh untuk yang isobar? Ya sebaiknya cari contoh yang dia itu berdekatan. Dalam hal ini ya kita tinggal cari siapa yang berdekatan. Misalkan saya ambil untuk fluorin nomor atomnya 9, neon nomor atomnya 10, jadi kita bisa tulis 9 fluorin, di sini kan ada 19 sama 10 neon, 20, sekian. Ini ada 19, sekian. Jadi kalau kita lihat, fluorin itu dia akan punya dua isotop, yaitu 9 fluorin 19 sama 9 fluorin 20. Sementara kalau untuk neon, itu dia ada 10 neon 20 dan dia ada 10 neon 21. Karena dia diapit bilangan bulat antara 20 dan 21. Jadi kita bisa kasih contoh untuk yang ini, untuk isobar. Jadi dalam hal ini nomor masanya sama-sama 20. Nah, itu adalah contoh untuk isobar. Jadi kita cari yang berdekatan. Kemudian untuk yang ketiga, jadi tadi sudah isotop, terus kemudian isobar. Nah, sekarang kita punya namanya itu isoton. Isoton itu adalah unsur-unsur yang memiliki jumlah neutron yang sama. Jumlah neutron yang sama itu kita bisa cari dari selisihnya, selisih antara nomor massa sama nomor atom. Misalnya kita ambil daripada natrium. Di sini kan ada natrium 11, nih, 11 natrium 22,9. Saya tulis di baliknya sini, 11 natrium 22,9. Terus kemudian kita punya untuk magnesium misalnya, magnesium itu ada 12 magnesium 24,3. 12 magnesium 24,3. Jadi di sini 22,9 itu kan berada di antara 22 dan 23. Jadi kita kenal ada natrium 22 sama 11 natrium 23. Sementara untuk magnesium kita punya 12 magnesium 24 sama 12 magnesium 25. Nah, sekarang kita lihat jumlah neutronnya. Di sini jumlah neutronnya 11. Dari pengurangan 22 dan 11, di sini jumlah neutronnya 12, di sini jumlah neutronnya 12, di sini jumlah neutronnya 13. Berarti artinya ini adalah isoton. 11 natrium 23 dan 12 magnesium 24. Jumlah neutronnya kan sama. Nah, ini maksudnya adalah isoton. Jadi 11 natrium 23 itu isoton dengan 12 magnesium 24. Bagian yang paling terakhir itu adalah isoelektron. Isoelektron itu adalah unsur-unsur atau pasangan antara unsur dan ion yang dia itu memiliki jumlah elektron yang sama. Isoelektron itu kita bisa tulis untuk yang jumlah elektron sama. Kenapa jumlah elektronnya bisa sama? Yaitu kondisinya seperti ini. Pada saat kita melihat suatu unsur dengan kecenderungan tertentu, ini terkait dengan konfigurasi elektron sebenarnya. Konfigurasi elektron itu adalah jumlah elektron pada setiap kulitnya. Nanti kita akan kenal di bagian berikutnya tentang konfigurasi elektron. Nah, unsur yang dia itu non-logam itu akan cenderung untuk bermuatan negatif.
Kenapa dia bisa negatif? Nanti aja ya, nanti saya akan bahas. Unsur-unsur yang logam, contohnya kayak seperti natrium, dia akan cenderung untuk melepas elektron. Jadi kalau misal ini terkait dengan konfigurasi, ini akan cenderung untuk melepas satu elektron. Ingat, logam daripada golongan A, natrium adalah logam golongan 1A. Logam golongan A itu mempunyai satu bilangan oksidasi. Jadi golongan 1A dia akan cenderung untuk melepas satu elektron. Golongan 2A cenderung untuk melepas 2 elektron. Jadi dia akan jadi plus 2. Golongan 3A dia akan cenderung untuk melepas 3 elektron. Nah, sementara untuk golongan 4A, 5A, 6A, 7A itu akan cenderung untuk menangkap kebutuhannya dia untuk menjadi 8. Golongan 7A dia akan cenderung untuk menangkap 1 elektron supaya jadi 8. Golongan 6A itu akan menangkap 2 elektron supaya dia elektronnya sama kayak jadi kayak 8. Golongan 4A itu akan cenderung untuk menangkap 4 elektron supaya dia itu menjadi 8. Jadi kalau misalkan natrium itu melepas 1 elektron, maka natrium itu akan berubah menjadi Na plus 1, di mana pada saat awal ini jumlah elektronnya kan ada 11. Sementara yang ini jumlah elektronnya itu berubah menjadi 10. Kenapa begitu? Gara-gara dia melepas 1 elektron. Nah, sekarang kalau misalkan kita melihat magnesium, 12 magnesium. Magnesium itu adalah golongan 2A. Jadi magnesium itu punya kecenderungan untuk melepas 2 elektron. Nah, kalau magnesium itu akan melepas 2 elektron, berarti magnesium itu akan berubah menjadi ion magnesium 2 plus dengan jumlah elektronnya adalah 10. Karena elektron semula itu ada 12, dia melepas 2 elektron sehingga dia sekarang berubah menjadi 10. Nah, pada saat kita mau mencari contoh untuk isoelektron, itu ada banyak sekali variasi. Jadi, kita bisa mencari contoh antara pasangan antara unsur sama ion positif. Contohnya kayak seperti neon dengan ion natrium. Atau mungkin kita bisa mencari pasangan antara unsur sama ion negatif, kayak seperti neon dengan ion klorin. Ion daripada fluorin. Nah, itu jumlah elektronnya sama-sama 10. Atau mungkin kita mencari pasangan antara ion positif dengan ion positif juga, kayak seperti tadi, ion daripada natrium mempunyai jumlah elektron yang sama dengan ion daripada magnesium. Atau kita bisa mencari pasangan antara ion negatif dengan ion negatif juga, yaitu ion daripada fluorin berpasangan dengan ion daripada oksigen misalnya. Bisa juga ion positif dengan ion negatif. Jadi pasangannya banyak sekali untuk yang isoelektron ini. Jadi isoelektron ini asal dia jumlah elektronnya sama, maka kita sudah bisa bilang bahwa dia adalah isoelektron. Oke. Terus kemudian kita masuk ke bagian berikutnya. Tadi kan bagian yang pertama kan sudah disebutkan bahwa atom itu terdiri atas inti atom yang bermuatan positif, di mana di dalamnya ada proton dan neutron. Sementara elektron-elektron bergerak mengelilingi inti. Nah, di masing-masing kulit, yaitu N sama dengan 1 sampai N sama dengan 7 tadi, yang sudah yang tadi ada di gambar. Nah, yang ini ada kulit pertama, yaitu adalah kulit K, kulit L, kulit M, dan seterusnya. Nah, kulit-kulit ini itu mempunyai batasan maksimum daripada elektron. Jadi kalau misalkan kita tulis dari kulit pertama sampai kulit ke-7, dia ada maksimum elektronnya. Jadi kalau kita tulis N sama dengan 1 atau kulit K, N sama dengan 2 atau kulit L, N sama dengan 3 untuk kulit M, N sama dengan 4 untuk kulit N, N sama dengan 5 untuk kulit K, L, M, N, O, terus kemudian kulit N sama dengan 6 untuk P, N sama dengan 7 untuk Q. Batasan elektronnya itu ada rumusnya, maksimum elektronnya itu ada rumusnya 2N kuadrat. Jadi kalau misalkan untuk N sama dengan 1, berarti kita tinggal ganti di sini 1, 2 dikali 1 pangkat 2, berarti maksimum elektronnya itu ada 2 elektron. Nah, sementara untuk kulit ke N sama dengan 3, berarti di sini N-nya tinggal diganti 2 dikuadratin, berarti 4 kali 2 berarti 8 elektron, dan seterusnya. Ini ada 18 elektron, ini ada 32 elektron, ini harusnya ada 50 elektron, karena 5 dipangkatin 2 kan 25, dikali sama 2, berarti 50 elektron. Di sini seharusnya kalau kita lihat 6 dipangkatin 2, 36 kali 2 berarti 72 elektron.
7 dipangkali 2, 49, berarti di sini 98 elektron. Cuma, yang ketemu sampai sekarang itu belum sebanyak itu. Meskipun dia sudah ada polanya. Jadi, di sini mulai dari kulit yang kelima, itu dia jumlahnya itu masih disesuaikan dengan berdasarkan apa yang ada. Jadi, dia masih belum sebanyak itu. Jadi, ada batasannya. Di sini ada 32, di sini ada 32 elektron. Kemudian kalau misalkan kita punya suatu unsur tertentu dan kita mau tahu bagaimana konfigurasi elektronnya dia, berarti kita harus mencari jumlah elektronnya berapa dan kemudian elektron-elektronnya ini ada di kulit berapa ya. Dan cara konfigurasi elektron itu adalah jumlah elektron di setiap kulitnya. Jadi kalau misalkan kita tulisin untuk katakanlah natrium, 11 natrium, berarti kan jumlah elektronnya kan ada 11. Nah, kalau kita tulisin konfigurasinya dia, jumlah elektronnya ada 11, kulit pertama kan maksimal 2 elektron. Di sini kan dituliskan 2 elektron. Berarti di sini jumlah elektron pertamanya 2. Terus kemudian kulit yang kedua itu juga maksimal 8. Nah, kalau kita jumlahkan 2 sama 8 kan 10. Jumlah elektronnya kan ada 11. Berarti di sini elektron yang di kulit terakhir itu ada 1. Batasannya 18 elektron. Itu maksimalnya. Jadi 281 ini adalah konfigurasi elektron untuk natrium. Jadi kalau misalkan kita tulis dengan cara yang lain, kadang ada beberapa guru yang cara nulisnya seperti ini. 2, pakai lengkung, 8, terus kemudian 1. Atau kadang-kadang ada yang nulis tanpa titik, 281. Atau mungkin ada yang menulis garisnya itu di tengah-tengah. Kayak seperti ini, 2, terus kemudian ini 8, tengah-tengah, sama 1. Tengah gini. Jadi kayak seakan-akan mewakili daripada lintasan-lintasan elektron. Itu cara penulisan daripada konfigurasi elektron. Nah, sekarang bagaimana? Jadi, konfigurasi elektron yang berdasarkan kulit ini, itu hanya bisa dipakai kalau misalkan kita yakin bahwa dia adalah golongan A. Bagaimana cara menghafalin golongan A? Kan ada golongan A dan golongan B, kan? Golongan A kan mengandung logam sama non-logam, sementara golongan B kan hanya logam aja. Jadi, dia ada caranya sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita mau ngafalin, ya paling gampang ya kita tinggal lihat di, kita cari pakai browser, apapun browsernya, terus kemudian kita ketik cara mudah untuk menghafalkan unsur-unsur golongan A, seperti kali ini. Saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita mudah dalam menghafal untuk golongan A. Jadi kita harus setting kalimatnya seperti apa. Masuk ke browser yang Anda punya, terus kemudian kita tentukan cara untuk nghafalinnya. Cara menghafal golongan A, sistem periodik. Enter, dan kemudian kita masuk ke bagian tertentu. Ya, ambil aja apa aja yang ada. Nah, terus kemudian kita tinggal cari kalimat apa yang cocok. Jadi di sini kayak seperti golongan 1A. Nih, adapun singkatan untuk menghafalnya adalah hari libur nanti. Kalau Rabu cari saya di Francis. Jadi hari untuk hidrogen. Li libur untuk litium. Na untuk natrium. K untuk kalium. Rb rubidium dan seterusnya. Terus kemudian golongan 2A ya tinggal dicari ada kalimat seperti apa. Beli mangga campur sirup bagi rata. Atau beli mangga cari sirsak bawa rambutan. Ada banyak sekali kalimat-kalimat yang bisa dipakai untuk membantu menghafalkan. Golongan 3A, Bang Ali gak ingin telepon, dan seterusnya. Jadi kita harus tahu kalimat itu Bang Ali itu mewakili apa. Misalkan Bang Ali mewakili huruf B. Di situ kan ada B, AL, gallium, GA, IN, TI dan seterusnya. TI atau TL dan seterusnya. Jadi kita tinggal lihat di kalimat yang ada kata-kata seperti apa yang gampang sekali untuk dihafalin, dan kita tinggal ngafalin aja kata-katanya seperti apa. Nanti pukul Astuti sebelum bicara, dan di sini kita bisa menjumpai banyak sekali kalimat. Kadang-kadang di
dalam soal tertentu di dalam website tertentu dia ada banyak sekali kalimat yang bisa dipakai untuk membantu. Misalnya nggak bisa dibuka, jadi kita bisa lihat yang lain. Cara menghafal tabel periodik kimia dengan gokil. Ini nggak bisa dibuka ya. Dia harus jembatan keledai untuk menghafalkan. Ini golongan 1A. Halina kakak Ruby CS Franslaw. Ya terserah, mau bikin kalimat sendiri nggak masalah. Biasanya sih semakin aneh kalimatnya, itu semakin mudah untuk dihafalkan. Oke, itu caranya kira-kira ya. Jadi mau pakai cara apapun terserah, mau bikin kalimat sendiri boleh, mau numpang kalimat yang sudah ada boleh. Setelah kita tahu bahwa unsur tersebut itu terletak di golongan A, maka kita tinggal menuliskan konfigurasinya. Jadi adalah suatu hal yang wajib dilakukan, kita harus tahu dia termasuk golongan A atau bukan. Karena cara yang akan diterangin berikutnya ini hanya berlaku untuk golongan A. Jadi kita harus tahu dia golongan A atau bukan. Nah, kalau kita sudah tahu, kita akan membuat konfigurasi elektronnya, kita harus tahu ada beberapa pengecualian mulai dari kulit N sama dengan 3, yaitu di sini ada pendekatan angka 8, di sini juga ada angka 18 sama 8, 18 sama 8, maksudnya begini, 18, 8, dan seterusnya. Kalau kita punya suatu unsur dengan jumlah elektron yang katakanlah dia stopnya di kulit 3, saya ambil contoh yang lain ya. Misalnya saya punya 17 klorin. Jadi kalau misalkan konfigurasi yang pertama itu adalah 2, 8, berarti kan ini jumlahnya sudah 10 kan, ada 10 elektron. Sementara di sini kan jumlah elektron semuanya kan, jumlah elektronnya kan ada 17. Berarti dari 10 elektron mau ke 17, berarti kan angkanya kan 7. Nah, 7 ini kan berada di bawah daripada 8 elektron di kulit ketiga. Jadi pada saat mulai ke kulit ketiga hati-hati, karena kalau misalkan angkanya itu di bawah 8 elektron, berarti ditulis sesuai dengan angka itu, kayak seperti natrium atau klorin. Jadi elektron pada kulit terakhirnya itu 7. Tapi kalau misalkan kita punya suatu unsur, katakanlah kalsium, dengan dia itu sisanya itu berada di antara 8 dan 18, berarti di antara sini, antara 8 dan 18, kita harus tulisin angka 8. Jadi kalau misalkan kita punya konfigurasinya, berarti kan 28, 10, ini kan jumlah elektronnya ada 20, berarti kan sebenarnya sisanya ada 10 kan, karena ini ditambah ini 10, terus kemudian ditambah lagi, berarti pas 20. Karena angka 10 ini berada di antara 8 dan 18 di sini, berarti kita harus tuliskan angka 8. Jadi nggak boleh seperti ini, angka 8 terus kemudian baru sisanya. Tetapi kalau misalkan kita punya 31 gallium, berarti kan konfigurasi yang berikutnya kan harusnya masih ada kan, ini sama ini kan 10. Berarti masih ada sisa 21 kan, dan 21 ini kan berada di atas 18. Kalau dia berada di atas 18, berarti kita harus tulisin 18-nya, terus kemudian baru sisanya. Seperti itu, kalau bikin konfigurasi. Nah, konfigurasi ini kita dari konfigurasi yang kita sudah tulis untuk golongan A, kita bisa manfaatin untuk mencari letaknya dia di dalam sistem periodik. Jadi caranya begini. Kalau kita mau nyari, kan kalau di dalam sistem periodik kan dia kan ada yang namanya itu golongan sama periode. Golongan itu letaknya kan vertikal, jalurnya bentuk kolom. Sementara kalau periode itu kan bentuknya horizontal atau kita lihat garisnya itu mendatar. Nah, kalau kita cari periode dan golongan untuk natrium yang pertama, cara mencari periode itu adalah kita melihat daripada jumlah kulitnya. Jadi dalam hal ini natrium itu punya kulitnya ada 3, 1, 2, 3. Jadi periodenya itu adalah periode 3, sementara golongannya itu adalah sesuai dengan angka terakhir di konfigurasi tersebut. Jadi golongannya itu adalah golongan 1A dan kita harus menuliskan dalam bentuk Romawi. Coba lagi ya, terus kemudian klorin. Atau kita cek dulu.
periode 3 golongan 1A. Jadi kita ngelihat periode 3 itu berarti jalur yang horizontal yang ketiga, golongan 1A. Golongan 1A di sini berarti kita tinggal tarik, berarti kita akan dapetin natrium di sini. Dan itu benar. Terus kemudian kita lihat contoh yang lain untuk klorin. Klorin itu kalau kita lihat periodenya, periode itu kan sama dengan jumlah kulitnya. Jadi di sini kita lihat 1, 2, 3, berarti periodenya adalah periode 3. Kalau kita tulisin golongannya, itu sama dengan angka terakhir di konfigurasi tersebut. Dan kita harus tulisin dalam Romawi. Berarti golongannya adalah golongan 7A. Dan kalau misalkan kita cek di dalam sistem periodik unsur, golongan 7A periode 3. Berarti kita tinggal tarik gini, terus kemudian golongan 7A, berarti ini adalah klorin. Benar, klorin. Terus kemudian yang berikutnya, tadi kita punya kalsium, konfigurasinya seperti itu 2882. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu periodenya itu sama dengan jumlah kulitnya 1, 2, 3, 4. Periodenya periode 4. Terus kemudian kalau kita nyari tahu golongan sama dengan angka terakhir di dalam konfigurasi itu, kita harus tuliskan dalam bentuk Romawi. Jadi periode 4 golongan 2A. Ini periode 4, golongan 2A di sini. Nah, kita mendapatkan ini adalah kalsium. Terus kemudian untuk gallium. Di sini kalau misalkan kita mencari tahu periode, berarti sama dengan jumlah kulitnya ada 1, 2, 3, 4. Periode 4, kalau misalkan kita mau tulisin golongannya adalah golongan 3A. Dan kalau kita cek dalam sistem periodik unsur, periode 4 di sini, terus kemudian golongan 3A, berarti kita tinggal cari di sini. Dan hasilnya adalah gallium. Itu caranya untuk mencari periode dan golongan dengan menggunakan konfigurasi kulit. Saya batasi dulu struktur atom yang pertama ini sampai di sini. Terima kasih atas